Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lapor. Mbak Fathihatul, kembali lagi kita membahas bukan menjelang ya, sudah masa kampanye pilkada di Provinsi Lampung, menjelang pemilihan begitu. Ada 4 pasangan calon, artinya banyak sekali ditambah dengan 2 kabupaten begitu. Artinya kita mempunyai pengawasan yang lebih ekstra lagi bahwa Provinsi Lampung tidak sempit begitu, luas di berbagai kabupaten yang belum terjamah juga banyak. Akses jalan yang masih sangat sulit dijangkau juga banyak. Artinya hal apa yang bisa kita persiapkan sedari dini untuk bisa menjangkau atau mengantisipasi beberapa pelanggaran yang telah dilakukan pasangan calon, mungkin seperti itu, Mbak? Kita kan punya jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota, kemudian di kecamatan, sampai dengan di tingkat kelurahan. Jadi kita punya kontrol pasukan yang kita setiap jam 4 sore itu sudah punya report dari masing-masing kabupaten kota berkaitan dengan apa yang terjadi di hari ini. Misalkan nanti ini kami sudah hari ini ya, ini kan udah jam hampir jam 5 lah ya, mereka jam 4 tuh sudah kirim report ke kita, jadi kita jam 5 itu sudah bisa melakukan identifikasi, oh di Tanggamus ada kegiatan kampanye paslon nomor berapa, di pesisir barat, kemudian di Lampung Barat, di Tulang Bawang Barat, Mesuji dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memotret secara keseluruhan bagaimana kesiapan pasukan kita. Ada jangan-jangan ada juga pasukan kita yang nggak ngeh, ini terjadi. Jadi ada satu peristiwa yang terjadi di lapangan gitu ya terhadap dugaan pelanggaran itu kan bisa saja bukan hanya satu pelanggaran saja, tetapi bisa 2 atau 3 pelanggaran. Nah kadang-kadang panwas kita itu hanya fokus pada satu titik, kemudian melupakan satu titik yang lain, padahal itu harus dilakukan secara bersamaan proses penanganannya. Saya ambil contoh, ada salah satu anggota DPRD yang melakukan reses di Lampung Timur. Kemudian dalam kegiatan reses tersebut dia juga melakukan campaign terhadap pasangan calon. Itu kan kegiatan resmi. Termasuk pelanggaran? Ya, pelanggaran tentu. Selain administrasi juga ada potensi pidana di situ karena pemanfaatan fasilitas pemerintah karena dia sedang dalam kegiatan reses. Nah, teman-teman fokus hanya pada sisi administrasinya begitu, karena ini anggota dewan harus ada cuti, dia tidak ada cuti dan sebagainya, kok dia kampanye begitu, hanya dikirimkan kepada dewan kehormatan gitu. Nah ini yang juga apa yang kami lakukan per hari itu bagian dari kami melakukan evaluasi di internal, sehingga kami menyadari oh ada kekurangan di faktor ini di jajaran kita yang tadi misalkan saya ambil contoh. Kemudian juga yang penting sekarang kami kuatkan itu adalah berkaitan dengan koordinasi di penegak hukum ya. Di dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan ini, kalau ini menyangkut pidana itu tidak sendirian. Ada yang namanya sentra gakumdu, ada polisi, ada jaksa, ada pengawas pemilu. Kami tidak bisa memutuskan sendirian terhadap dugaan pelanggaran pidana, tetapi harus 3 lembaga ini musyawarah gitu ya untuk kemudian memutuskan apakah ini bisa diteruskan atau tidak. Nah ini yang kemudian penting menurut saya untuk didorong komitmen dari seluruhnya, baik dari penyidik maupun juga dari jaksa untuk bisa bersama-sama mengawal proses ini sehingga kemudian tidak perlu ada perdebatan terhadap tafsir sebuah pasal misalkan dari unsur pengawas, dari unsur penyidik sampai dengan dari unsur jaksa, karena memang ini satu kesatuan yang nggak bisa terputus. Dari pengawas pemilu misalkan kita menyimpulkan ini memenuhi unsur, masuk ke tahap penyidikan. Jadi penyidik harus oke, kalau penyidik nggak oke nggak bisa masuk ke tahap penyidikan kan. Penyidik oke, kalau jaksa nggak oke, setelah dilakukan sidik tidak bisa dilakukan penuntutan kalau jaksa tidak oke. Artinya memang membutuhkan kerjasama dari ya, berbagai pihak. artinya kita sekarang sedang dalam rangka penguatan sinergitas antar lembaga ini, karena bagaimanapun pengawas pemilu yang tadi saya sampaikan di awal harus bisa memberikan keadilan untuk semua. Jangan sampai kita itu justru kemudian membuat gaduh pelaksanaan pemilu ini. Jadi betul-betul bisa memberikan kepercayaan kepada publik bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pemilu. Sinergitas antara beberapa pihak juga pastinya harus diperlukan, kepolisian, kejaksaan untuk memang menghasilkan pilkada yang juga damai, kemudian transparan begitu Mbak. Dan berbicara soal pilkada, pencegahan sudah, antisipasi sudah, edukasi untuk masyarakat juga artinya terus kita jalankan. Kemudian kalau masih terjadi pelanggaran, apalagi khususnya untuk
empat pasangan calon kita ini, kemudian apa tindakan tegas dari Bawaslu sendiri? Iya, 4 pasangan calon ini bisa dibatalkan oleh Bawaslu ketika kemudian Kriterianya seperti apa, ya, Mbak? ketika mereka misalkan melakukan iklan kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik, di luar dari yang dibuat oleh KPU. Jadi mereka tidak boleh mengiklan sendiri lah gitu intinya. Kalau mereka mengiklan sendiri dan terbukti, mereka bisa dibatalkan. Kemudian mereka tidak melaporkan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye. Yang selanjutnya adalah ketika mereka terbukti melakukan pelanggaran money politik yang terstruktur, masif, dan sistematis. Dan sejauh ini, apakah keempat calon tersebut sudah ada yang ditemukan mungkin? Belum, ini kalau indikasi ada ya, misalkan kita sudah melakukan proses terhadap di Lampung Utara itu ada tadi hari ini itu ada berita yang ada foto paslon gitu ya, yang berpotensi, menurut kami ini berpotensi iklan. Nah, ini kita sedang instruksikan ke jajaran kita untuk menelusuri itu dan memerintahkan kepada media tersebut untuk menurunkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau tidak, nanti kita akan lakukan proses penanganan. Gitu. Bang Fathiatul, ke depan seperti Yes. apa Bawaslu akan terus menjalankan tugasnya begitu, dan mungkin memberikan satu efek lah yang tegas begitu, agar mungkin masyarakat juga tidak terus mengulangi, kemudian juga pasangan calon juga artinya kalau tegas begitu, aturannya tegas segala macam, artinya mereka juga bisa meminimalisir lah begitu. Seperti apa, Pak? Iya, ini tugas berat kami ya, tugas berat sebagai pengawas pemilu, tugas berat sebagai penyelenggara pemilu, juga tentu kita sebagai masyarakat Lampung, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah proses demokrasi yang mesti kita jaga bersama, tidak hanya penyelenggara pemilu tetapi juga seluruh elemen masyarakat di Lampung. Dan kami berkomitmen untuk bisa memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan, semaksimal yang bisa kita lakukan untuk perbaikan sistem pemilu kita, untuk bagaimana masyarakat bisa betul-betul terjamin hak pilihnya, masyarakat bisa memberikan hak pilihnya dengan nyaman, tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi. Yes, jadi mereka betul-betul happy bahwa ini adalah pilihan mereka. Mereka bisa, ya ini masyarakat harus bahagia lah gitu. Jadi jangan sampai ada yang tidak bahagia menghadapi pemilu ini gitu. Termasuk kami penyelenggara, walaupun kami tidak punya asuransi jiwa, tidak punya asuransi kesehatan gitu, harus turun ke lapangan berbenturan dengan banyak kepentingan. Tapi kami bismillah bahwa ini bagian dari kontribusi yang bisa kita berikan kepada negara ini. Oke, baik, luar biasa sekali. Karena kan satu suara menentukan nasib Lampung 5 tahun ke depan. Betul. Tentunya begitu. Terima kasih Mbak Fathiatul Khairiyah, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, telah hadir di Kompas TV hari ini. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Baik Cindy. saudara, demikianlah Sapa Lampung hari ini. Saya Siti Tania mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Terima kasih. Tabik pun.